Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan cermin ya teman-teman. Nah, apa itu? Ini pelajaran IPA kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya ada cermin. Cermin dibagi menjadi 3, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada cermin datar. Pemantulan pada cermin datar itu ya, jadi cermin datar memiliki sifat-sifat pembentukan bayangan. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Seperti kalian tahu ya, jadi kita kan setiap hari bercermin di depan cermin datar. Pasti jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak bendanya, tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya, bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Proses pembentukan bayangan pada cermin datar, kalian bisa lihat. Ya, jadi di sini sinar datang sama dengan sinar pantul. Ya, jadi kemudian ini ditarik garis bayangannya. Sama ini juga sinar datang sama dengan sinar pantul. Nah, setelah semuanya ditarik garis bayangannya dari sinar pantul, terbentuklah bayangan dari cermin datar. Kalian bisa lihat di sini tingginya sama ya, jaraknya juga sama. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, sama besar. Nah, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Oh ya, dan tertukar sisi kanan dan sisi kiri. Ya, biasanya kalau misal kita bercermin kan otomatis sisi kanan dan sisi kirinya tertukar. Lanjut, sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 buah sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan melalui jari-jari kelengkungan tersebut. Nah, gimana sih? Bingung ya? Kita lanjut. Pembagian ruangan dulu ya. Jadi sebelum ke sifat-sifatnya tadi, kita bagi dulu ruangan pada cermin cekung. Yang pertama ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jadi untuk ruang 1 antara cermin dengan fokus, kemudian ruang 2 antara fokus dengan jari-jari kelengkungan, ruang 3 adalah di jari-jari kelengkungan ya, di belakang jari-jari kelengkungan. Sedangkan ruang 4 di belakang cermin. Kalian bisa lihat sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus ya. Jadi ini ada sinar datang. Nah, sinar datang ini sejajar sumbu utama. Kemudian dipantulkan melalui fokus. Nah, melewati fokus di sini. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti kebalikannya tadi ya. Sekarang perhatikan, sinar datang melewati fokus ya, melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama ke sana. Oke, paham? Yang ketiga, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan melalui jari-jari kelengkungan tersebut. Kita lihat R-nya di sini, sinar datang melalui jari-jari kelengkungan dipantulkan melalui jari-jari kelengkungan tersebut. Kelihatan nggak? Ini tuh ada 2 buah garis ya, kuning, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sekarang kita coba misal benda di ruang 2 ya. Di sini ada benda di ruang 2. Kita tarik sinar istimewanya. Jadi kalau misal kita akan membentuk sebuah bayangan, cukup menggunakan 2 buah sinar istimewa. Coba kita tarik. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangannya di mana? Nah, bayangannya di sini, di ruang 3. Paham?
Jadi kalian cukup menggunakan 2 sinar istimewa saja ya, tidak perlu 3. Kemudian kita coba, oh ya, bayangan di ruang 3. Kemudian sifat bayangannya apa? Yang pertama nyata, terbalik, diperbesar ya. Kalian bisa lihat di sini nyata, terbalik, diperbesar. Jadi kalau misal nyata itu pasangannya terbalik. Kalau maya itu pasangannya tegak. Sekarang kita coba benda di ruang 1. Kita tarik garis, coba ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Karena dia tidak membentuk di sini, tidak ada pertemuannya, kita tarik garis ya. Tadi kita tarik garis, tek. Kemudian ini juga yang dipantulkan, ditarik garis, kemudian dia akan ketemu di suatu titik ini. Ya, dia berada di ruang 4. Sifat bayangannya apa? Ada maya, tegak, diperbesar ya, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika maya pasangannya tegak. Oke, kita lanjut. Ya, ini sudah pasti ya, biasanya kalau di cermin cekung ketika benda di ruang 1 pasti bayangan ada di ruang 4. Tadi ketika benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Sekarang kita lanjut benda di titik fokus. Misal benda di fokus. Kita tarik garis. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui jari-jari kelengkungan dan dipantulkan oleh jari-jari kelengkungan itu sendiri. Nah, pertemuannya di mana? Ya, jadi kalian bisa lihat, ini kan ke sana terus ke sini. Ini kalau ditarik garis kan lurus terus ke sana. Kemudian ini juga sinar datang melalui jari-jari kelengkungan, dipantulkan ke jari-jari kelengkungan itu lagi, ditarik lurus terus. Dia tidak akan ketemu, sehingga bayangannya di jauh tak terhingga. Oke, karena jauh tak terhingga, dia tidak memiliki sifat bayangan. Lanjut, jika benda di jari-jari kelengkungan. Kita tarik garis, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dia ketemunya di mana? Ini kan dari sini, ini bayangannya, kemudian ini ke sini, tuing. Kemudian ini dari sana terus ke sini. Nah, ketemunya di sini. Ini di mana? Yap, betul. Bayangannya ada di jari-jari kelengkungan itu sendiri. Dia memiliki sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut benda di ruang 3. Ada banyak ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangannya di mana? Nah, ini nih pertemuannya. Bayangan berada di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini, oh gambarnya terbalik berarti nyata. Kemudian lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil berarti diperkecil. Kebalikannya ya, tadi ketika benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Sekarang benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Lanjut, hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Atau kalian bisa gunakan F sama dengan S dikali S aksen dibagi S ditambah S aksen. Ya, jika perbesaran yaitu M sama dengan S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H. F itu apa sih? S apa? S aksen apa? Dan M itu apa? Nah, keterangannya, oh ya, di sini kalau misal cermin cekung, fokusnya bernilai positif ya, F-nya di sini bernilai positif. Keterangannya
S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F fokus, H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Bisa dipahami? Nanti kita akan latihan contoh soalnya. Untuk sinar istimewa pada cermin cembung, ada 3 juga. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju jari-jari kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari jari-jari kelengkungan itu sendiri. Nah, pembagian ruangannya dulu sebelum kita ke sifat bayangannya. Ada ruang 1 antara cermin dengan fokus. Ruang 2 antara fokus dengan jari-jari, ruang 3, nah jari-jari ya, jadi batasnya jari-jari kelengkungan. Ruang 4 di mana? Nah, yang ini yang ada di depan cermin. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang, nah gini ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kita tarik garis dulu dari fokus, ditarik ya, terus ketemu di titik ini, kemudian baru ditarik ke sana. Kemudian selanjutnya, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kebalikannya, ini tarik garis dulu dari fokus ya. Nah, tarik garis dari fokus. Kemudian, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju jari-jari kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari jari kelengkungan itu sendiri. Kelihatan tidak? Jadi ketika ada sinar datang menuju jari-jari kelengkungan, ini tarik garis, tek, garis putus-putus ya, karena ini di belakang cermin. Kemudian dipantulkan, nah dipantulkan lagi seolah-olah dari jari-jari kelengkungan itu sendiri. Ini ya, ini ada 2 buah garis. Kita misal benda di ruang 4. Kita misalkan benda di ruang 4 ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, bedanya kalau cermin cembung kita tarik garis-garis seperti ini ya, putus-putus. Kenapa? Karena ini ada di belakang cermin. Sekarang bayangannya di mana? Pertemuannya di mana? Nah, ini nih pertemuannya di sini. Nah, ini ya pertemuannya di sini. Ya, betul, ini kurang geser ternyata. Bentuk bayangannya apa? Ya, bayangan di ruang 1. Sifat bayangan maya, tegak, diperkecil. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ya, bendanya cukup di ruang 4 karena yang ada di depan cermin. Untuk hubungan antara fokus, jarak benda, dan jarak bayangan, sama seperti tadi di cermin cekung. Ya, 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F sama dengan S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Jadi kalau dalam perhitungan, kalian bisa gunakan persamaan yang kiri atau yang kanan, bebas. Perbesaran sama M sama dengan S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H. Di mana fokus ini bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena fokus berada di belakang cermin cembung. Ya, bedanya dengan cermin cekung ya, kalau cermin cembung fokusnya negatif. Keterangannya sama, S jarak benda, S aksen jarak bayangan, F fokus, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Nanti kita coba untuk latihan soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time. Bye.